wa ta'ala pun juga akan semakin besar. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan adalah mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah beri. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak ada satupun yang ada pada diri kita kecuali dia adalah merupakan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita adalah mensyukuri itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan setiap kenikmatan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka niscaya akan aku tambahkan kenikmatan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala ini amat sangat banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita. Bahkan ketika kita tidak memintanya sekalipun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang paling memahami apa yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui yang terbaik bagi kita semua. Bahkan doa yang belum sempat kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala memahaminya. Atau sesuatu yang bahkan tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata, Allah Subhanahu wa taala juga memahaminya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altum. Kami berikan kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atakum, kami datangkan kepada kalian semua, min kulli ma sa'altum, semua yang kamu minta. Jadi semua yang kita minta ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis qudsi, kalau seandainya semua manusia dari awal sampai akhir, bukan hanya manusia, jin dan manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berkumpul dari awal sampai akhir, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang mereka inginkan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan semua apa yang diinginkan, bukan satu tapi semua yang diinginkan oleh seluruh manusia, maka itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum itu dicelupkan kepadanya. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta. Maka jangan bosan-bosan untuk terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ud'uni astajib lakum, mintalah maka aku akan kabulkan, mintalah aku akan berikan. Ud'uni, mintalah, berdoalah, astajib lakum, aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengabulkan semua doa dari hamba-hambanya. Namun terkadang seseorang merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bentuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan bentuk pengabulan doa sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bentuk pengabulan doa itu ada 3. Yang pertama, Allah berikan sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hilangkan, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari keburukan semisal dengan doa yang dia minta. Maka dari 2 hal ini jangan minta yang kecil-kecil, mintalah langsung yang besar. Apakah tidak boleh kita meminta sesuatu yang kecil? Boleh, tidak masalah. Tapi
termasuk petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza sa'altumul jannah, kalau kalian meminta surga, maka is'al, mintalah jannatul firdaus, surga firdaus. Minta yang terbesar. Jadi kalau kamu ingin meminta suatu kenikmatan, jangan setengah-setengah, minta kenikmatan terbesar. Minta rizki yang paling banyak, minta rizki yang paling baik. Ini sekali lagi bukan tidak boleh meminta yang kecil-kecil, boleh. Sekecil apapun minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilai besar. Namun kalau kita ingin meminta sesuatu, mintalah yang terbaik, mintalah yang terbesar. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semisal dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan kita dari keburukan semisal doa yang kita minta. Kalau kita meminta sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, maka ketika Allah kabulkan dalam bentuk yang kedua, yaitu dijauhkan dari keburukan, maka kita dijauhkan dari keburukan yang besar pula. Jadi mintalah yang terbaik, berdoalah dengan doa-doa terbaik yang bisa kita minta. Kebaikan dunia seluruhnya, kebaikan akhirat seluruhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ya Allah, aku minta kebaikan dunia semuanya, aku minta kebaikan akhirat seluruhnya. Ini minta semua kebaikan, karena setiap doa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan kabulkan. Ini yang pertama, diberikan semisal dengan apa yang diminta. Yang kedua, dijauhkan dari keburukan semisal apa yang dia minta. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpan doa-doa tadi, kemudian akan memberikan kepada hambanya nanti pada hari kiamat. Dan bentuk yang ketiga ini adalah merupakan bentuk balasan terbaik dari doa-doa kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan di akhirat. Kenapa? Kalau dikabulkan di dunia, sifat dunia itu sebentar kemudian hilang. Tapi kalau kebaikan akhirat itu selama-lamanya. Maka perbanyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa ataku min kulli ma sa'altum, kami berikan semua yang kalian minta. Kemudian juga terkadang seseorang merasa sudah berdoa, tapi dia tidak kunjung menjumpai apa yang dia minta, sehingga membuat hati dia ragu, aku dikabulkan ataukah tidak. Maka para ulama menyebutkan ketika seorang berdoa, ud'ullaha, mintalah kepada Allah, wa antum, dan kamu itu muqinuna bil ijabah, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa. Ini diantara sebab yang menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keyakinan. Kita yakin setiap yang kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan kabulkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima dari seorang hamba yang hatinya tidak yakin, hatinya tidak yakin, hatinya itu bermain-main, hatinya lalai, ragu. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku itu seperti prasangka hambaku kepadaku. Ketika seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah, husnudzon, berprasangka baik, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan, Allah akan kabulkan. Nabi SAW, kita tahu beliau adalah seorang qudwah, manusia terbaik, teladan bagi kita semua. Dan kita juga tahu bahwa Nabi SAW itu kalau berdoa mustajab, pasti dikabulkan.
Dan satu hal yang perlu kita pegang kuat-kuat, mustajab dikabulkan itu bukan berarti spontan, langsung, kontan saat itu juga. Itu berbeda. Doa mustajab, doa yang dikabulkan bukan berarti saat itu juga terkabul. Memang benar di dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang mengangkat tangan di dalam berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala malu kepada hambanya kalau hamba tadi berdoa meminta dengan mengangkat tangan, kemudian saat dia menurunkan tangannya, doa tadi belum terkabul. Namun bentuk pengabulan doa sebagaimana yang tadi kita sampaikan itu tidak langsung sesuai dengan apa yang kadang kita bayangkan dan kita harapkan. Nabi SAW doanya mustajab. Mustajab itu pasti dikabulkan. Tapi tidak semua doa Nabi SAW diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa yang diberikan langsung, seperti kisah turunnya hujan. Ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW kemudian mengeluhkan kekeringan. Kemudian Nabi berdoa, mengangkat tangan, diturunkan hujan, langsung hujan turun. Kemudian ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, hujan telah menghancurkan semuanya. Hujan ini sudah apa? Membuat harta benda hanyut. Hujan menjadikan apa? Binatang-binatang ternak mati. Karena hujan yang begitu lebat terus-menerus, banjir, bencana. Maka Nabi SAW pun mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hawalaina la alaina, turunkan hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Alal jibal, kepada gunung-gunung, turunkan hujan kepada gunung-gunung, kepada lembah-lembah. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hentikan hujan. Terkadang doa Nabi SAW diberikan secara langsung, dan terkadang pula doa Nabi SAW tidak diberikan secara langsung, tapi mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh doa Nabi SAW yang beliau panjatkan bertahun-tahun itu adalah berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Kami telah melihat kesungguhanmu menghadapkan wajahmu ke langit, terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini. Nabi SAW berdoa terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menerus, meskipun tak kunjung dikabulkan, tapi tetap meminta, istiqomah di atas berdoa, yakin doanya pasti dikabulkan. Belum melihat dikabulkan, minta lagi, begitu seterusnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ini menunjukkan apa? Terus menerus menghadapkan dirinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa yang diinginkan. Ini juga menunjukkan akhir dari setiap doa itu adalah pengabulan doa tersebut. Ini nggak perlu kita ragukan. Ini yang perlu kita yakini. Jadi setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan. Kemudian yang berikutnya, setelah kita tahu doa seorang hamba pasti dikabulkan, kemudian yang kedua, bentuk pengabulan doa itu ada 3. Kemudian yang ketiga, doa mustajab, doa yang dikabulkan itu bukan berarti langsung kontan saat itu juga. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan tentang doa, Nabi SAW menyebutkan di sana ada hal-hal yang mempengaruhi doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang pertama di dalam berdoa, poin pertama dalam berdoa adalah yakin.
setiap doa pasti akan Allah kabulkan. Maka kalau kita meminta, mintalah dengan penuh keyakinan doa kita akan dikabulkan. Kemudian yang kedua, kita memahami, kaidah yang kedua kita memahami bahwasanya bentuk pengabulan doa tidak semuanya seperti apa yang kita minta. Kadang diberikan sesuai dengan apa yang kita minta, kadang dijauhkan dari keburukan semisal dengan apa yang kita minta. Kemudian kadang yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala simpan doa-doa kita dan nanti akan diberikan pada hari kiamat. Bentuk pengabulan doa. Kemudian yang ketiga, mustajab. Doa pasti dikabulkan, bukan berarti instan saat itu saya itu juga. Ini pentingnya istiqomah di dalam berdoa. Kemudian yang keempat, ini kaidah-kaidahnya di dalam berdoa. Yang keempat, ada penghalang doa. Ada penghalang doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antara penghalang doa adalah seseorang tidak menjaga diri dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini yang menghalangi doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga makanannya, tidak menjaga minumannya, tidak menjaga pekerjaannya, tidak menjaga pakaiannya. Ini yang menjadikan doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, "Summa dzakara rajulan yutilu safar, asa saat yamutu yadayhi ila sama. Ya Rabbi, ya Rabbi, fa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Jadi semuanya haram, pakaian dia, makanan dia, minuman dia, pekerjaan dia haram. Ini yang menghalangi dari dikabulkannya doa. Ini hadis tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi, para rasul, yaitu memperhatikan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik. Ini pengaruh dari sesuatu yang haram terhadap doa-doa kita. Kemudian yang berikutnya, yang paling besar menjadikan doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa tadi diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa tadi dipanjatkan kepada selain Allah. Hati dia digantungkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan doa-doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminta, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu berlindung, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Ingat, rumah-rumah Allah itu punya Allah. Jangan kamu minta kepada Allah dan juga kepada selain Allah sedikit pun di sana. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan semua apa yang kita minta. Maka termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur, sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altum, dan kami akan berikan semua yang kalian minta. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat besar. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat luas dan kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha." Kalau kalian ingin menghitung kenikmatan dari Allah, la tusuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan tegas, "Innal insana ladzalumun kafar." Sesungguhnya manusia itu amat sangat zalim dan kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan bahwa manusia ini kurang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat karunia yang Allah berikan kepadanya. Dia justru disibukkan dengan melihat karunia yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada orang lain. Tidak perlu kita melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, karena kita tidak melihat juga ujian yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita mau bersikap adil, jangan hanya melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, lihat pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau kita ingin atau menginginkan kenikmatan seperti yang ada pada mereka, sanggupkah kita menerima ujian seperti yang mereka dapatkan? Maka setiap orang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dan karunia-Nya masing-masing. Setiap orang Allah Subhanahu wa taala berikan ujiannya masing-masing. Maka fokuslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Allah berikan kenikmatan kepadanya, nikmati dan syukuri. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya, lewati dan bersabar. Ini yang paling penting. Fokus antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu melihat orang lain. Kalau melihat orang lain, sikap apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita? Kalau kita melihat kenikmatan, maka doakan keberkahan. Kalau mendapatkan ujian, kuatkan mereka dengan nasihat, dengan motivasi, dengan doa-doa kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan malah ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kita menginginkan juga kenikmatan tersebut, kemudian hasad, berusaha merusak atau menghilangkan kenikmatan tersebut. Bukan seperti itu. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak yang berlaku zalim dan kufur. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dua sifat ini, sifat zalim dan sifat ingkar. Karena itu akan menjauhkan seseorang dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.